Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah dan ruqyah telah kami gelar ke berbagai pelosok Nusantara. Kini giliran Anda untuk merasakan manfaatnya dari ruqyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kita berjumpa lagi untuk melanjutkan kisah hikmah berikutnya dari Al-Ghazali. Sekarang yang berjudul adalah Batu Bertuah. Wahab bin Munabbih berkata, suatu saat Nabi Isa alaihissalam melakukan perjalanan. Dia ditemani oleh seorang Yahudi. Dalam perjalanan tersebut mereka membawa roti sebanyak 3 buah. 2 buah dibawa oleh si Yahudi, sedangkan 1 roti dibawa oleh Nabi Isa. Nabi Isa berkata kepada orang Yahudi, "Kita makan saja sekarang. Roti yang dibawa olehmu, keluarkan untuk kita makan." Si Yahudi berkata, "Boleh." Ketika si Yahudi ingin mengetahui bahwa Nabi Isa membawa 1 roti dan dia membawa 2, ia merasa ada ganjalan. Sebelum acara makan dimulai, Isa melakukan sholat terlebih dahulu. Sedangkan kawannya itu pergi ke tempat agak jauh dari Isa yang sedang sholat. Di tempat tersebut si Yahudi ini memakan 1 roti. Ketika Isa sudah selesai melakukan sholat, si Yahudi mengeluarkan makanan yang dibawanya. Isa bertanya kepada si Yahudi, "Mana roti yang satunya lagi?" Si Yahudi berkata, "Roti yang mana? Nggak ada lagi kecuali 1 roti ini." Maka Isa pun mengeluarkan roti yang dibawanya dan menyantapnya. Begitu juga kawannya si Yahudi tersebut. Ia menyantap roti yang tinggal 1 itu. Setelah selesai makan, keduanya berangkat untuk meneruskan perjalanan. Mereka berdua sampai ke sebuah pohon. Isa berkata, "Bagaimana kalau kita menginap di bawah pohon ini sampai pagi?" Si Yahudi berkata, "Boleh." Keduanya tidur di bawah pohon tersebut. Ketika waktu tiba, mereka berangkat untuk meneruskan perjalanannya. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan orang buta. Isa berkata kepada orang buta tersebut, "Bagaimana kalau saya mengobatimu supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan lagi penglihatanmu? Apakah engkau mau bersyukur kepadanya?" Orang buta menjawab, "Ya, saya akan bersyukur." Isa mengusap mata orang buta ini dan berdoa kepada Allah sehingga ia dapat melihat. Isa berkata kepada si Yahudi, "Demi zat yang telah memperlihatkan kepadamu, bagaimana orang buta menjadi melihat? Dikemanakan roti itu?" Si Yahudi berkata, "Demi Tuhan, roti itu hanya 1. Isa terdiam dan tidak berkomentar. Selanjutnya keduanya meneruskan perjalanan. Tiba-tiba mereka melihat sekelompok rusa yang sedang merumput. Isa memanggil seekor rusa lalu menyembelihnya. Setelah itu Isa mengambil sebagian dagingnya lalu dibakar. Setelah matang mereka berdua memakannya. Selesai makan panggang daging rusa, Isa berkata kepada sisa daging rusa, "Dengan izin Allah berdirilah engkau." Maka rusa yang telah disembelih tersebut bangun dan pergi. Si Yahudi sangat kaget sehingga ia berkata, "Ya Tuhan, aneh sekali." Isa berkata, "Demi zat yang telah memperlihatkan suatu tanda kebesaran ini kepadamu, siapakah yang memakan roti yang ketiga?" Si Yahudi berkata, "Saya hanya membawa 1 roti." Keduanya melanjutkan perjalanan hingga sampai ke sebuah sungai besar yang sangat deras airnya. Musa memegang tangan si Yahudi lalu mereka berjalan di atas air hingga dapat melewatinya. Si Yahudi berkata, "Ya Tuhan, aneh sekali." Isa berkata, "Demi zat yang telah memperlihatkan tanda kebesaran ini kepadamu, siapa yang memakan roti yang 1 itu?" Si Yahudi berkata, "Saya hanya makan 1 roti." Kemudian keduanya terus berjalan hingga sampai ke sebuah tempat kosong yang tak berpenghuni.
Tidak jauh dari keduanya ada 3 buah batu emas. Isa berkata, nah, itu ada 3 buah emas, 1 untukku, 1 lagi untukmu, dan yang 1 untuk orang yang makan roti itu. Tanpa sadar si Yahudi berkata, saya yang memakan roti itu, saya memakan ketika engkau sedang sholat. Isa berkata, ya sudahlah, 3 emas itu untukmu, silahkan ambil. Isa pergi meninggalkan si Yahudi. Si Yahudi ini berdiam di dekat 3 emas tadi. Ia kebingungan untuk membawanya sebab ia tidak membawa alat untuk mengangkutnya. Tiba-tiba ada 3 orang melewat ke dekat si Yahudi itu. Ketiga orang tersebut merampas 3 emas tadi dan membunuh kawan Isa yang Yahudi tadi. 2 orang dari ketiga orang tersebut berkata kepada kawannya yang satu, kamu pergi ke kampung dan cari makan untuk kita. Setelah orang itu pergi, 2 orang tersebut membuat kesepakatan. Salah satu berkata, jika dia kembali, kita bunuh saja. Emas ini kita bagi 2. Kawannya berkata, setuju sekali. Sementara itu, orang yang disuruh pergi membeli makanan berkata di dalam hatinya, saya akan taruh racun di makanan supaya mereka berdua mati. Sayalah yang akan menjadi pemilik 3 emas itu. Setelah selesai membeli makanan, orang ini segera menaruh racun ke dalamnya. Sesampai di tempatnya lagi, ia dibunuh oleh 2 orang kawannya. Lalu keduanya menyantap makanan yang telah diberi racun itu. Akhirnya, kedua orang tersebut pun mati di samping emas tadi. Sedangkan beberapa lama Nabi Isa alaihissalam lewat ke tempat tersebut. Ketika ia melihat 3 mayat yang terkujur di dekat emas itu, ia berkata kepada para pengikutnya yang disebut dengan Hawariyin, seperti itulah dunia memperlakukan pemujanya. Hati-hatilah kalian terhadapnya. Saudaraku, dimanapun berada, jadi kita semua jangan terperdaya dengan kehidupan dunia, karena kita akan ada lagi kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu kehidupan akhirat. Maka janganlah untuk kita menguasai dunia, karena bisa dunia menghinakan kita. Maka mulailah dengan kita fasilitas dunia untuk kepentingan akhirat. Maka insya Allah akhirat itu akan menjadi bagian dari kita yang Allah akan bahagiakan kita di dalamnya, yaitu di surganya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.